Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biiznillah. Kembali lagi dengan kami di channel Misteri Konco Mangan. Jangan lupa klik subscribe sebagai ijazah dari kami. Sebagai bentuk dukungan dari Anda untuk berkembangnya channel kami. Di mana kami akan mengijazahkan berbagai keilmuan demi melestarikan keilmuan para leluhur kita. Ketik Kobiltu sebagai tanda ijazah dari kami untuk Anda. Amalan doa untuk mengetahui isi hati dan pikiran orang. Untuk mengetahui isi hati dan pikiran orang lain, hasaf kita harus terbuka. Hasaf merupakan tabir antara yang tampak dengan yang tak tampak. Seandainya tabir ini telah terbuka, maka akan terlihatlah segala yang tersembunyi. Pintu hasyaf merupakan pintu penghubung antara alam sadar dan alam bawah sadar, yang akan menuntun orang untuk memahami alam yang ada di luar dirinya, seperti alam gaib yang menyimpan begitu banyak misteri yang hanya dengan ilmu Allah sajalah yang akan terbuka rahasianya. Orang yang telah terbuka pintu hasafnya akan diberi kemudahan untuk merasakan, membaca dan melihat segala sesuatu yang akan terjadi ataupun berada jauh di luar kemampuan indera fisiknya. Orang yang telah terbuka pintu hasafnya akan terbuka pula indera keenam ataupun mata ketiganya. Bila kita telah lebih jauh, sebenarnya pintu hasaf merupakan pintu yang diperuntukkan bagi orang yang berhati suci di mana batas antara hamba dan Khalik sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, kesucian hati menjadi mutlak sebelum membuka pintu hasaf. Pembukaan pintu hasaf dapat dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya dengan cara yang relatif aman namun tetap efektif, yaitu dengan mengamalkan doa atau ayat suci Al-Quran tertentu dengan jumlah dan tata cara tertentu. Tata cara yang dilakukan dengan benar akan menghasilkan keyakinan yang akan menstimulasi organ-organ tertentu dari sifat fisik dan kimia tubuh manusia, sehingga memiliki frekuensi yang memungkinkannya untuk mendeteksi hal-hal di luar indera. Tentu saja, ini semua tidak terlepas dari izin dan ridho Allah sebagai pemilik suatu ilmu. Ada dua hal yang penting yang harus diperhatikan dalam membuka pintu hasaf. Pertama adalah niat dan kesungguhan. Niat menjadi penting artinya mengingat segala sesuatu sangat tergantung kepada niat kita. Niat yang kuat akan menghasilkan energi terfokus, sebaliknya niat yang lemah hanya akan menyebabkan energi terpecah. Sedangkan yang kedua adalah besar kecilnya potensi batin yang dimiliki seseorang turut pula mempengaruhi keberhasilan dalam usaha ini. Potensi batin terkadang sangat terkait dengan kesinambungan rohani kedua orang tua, keinginan untuk meluruskan hati dan pemahaman yang sempurna akan segala sesuatu yang bersifat hakiki. Kesungguhan dalam mengasah batin, turut pula menentukan besar kecilnya potensi batin seseorang. Orang yang telah terbuka pintu hasafnya akan memiliki begitu banyak kelebihan. Di antaranya akan mampu membaca apa yang telah, sedang dan akan terjadi, mampu melakukan teropong gaib dari jarak yang tak terbatas, mampu membaca isi hati orang lain, mengukur ilmu lawan, menangkap getar-getar dari alam gaib, melihat makhluk dari dimensi lain dan sebagainya yang bermuara pada ketajaman alam bawah sadar. Semua orang sakti mengandalkan intuisi semacam ini untuk menunjang kesaktiannya. Dalam menguasai ilmu ini tidak perlu melakukan puasa atau ritual di tempat-tempat angker. Cara ini pun tidak menggunakan bantuan jin, namun murni memohon kemurahan Allah. Yang berat dalam menempuh cara ini hanyalah kesanggupan untuk menahan nafas selama mungkin. Semakin lama kita mampu menahan nafas, menunjukkan kalau kita semakin mampu melawan nafsu dan mengendalikan diri. Demikian sebaliknya apabila kita belum mampu menahan nafas menurut yang semestinya, kita harus melatihnya setahap demi setahap sampai kita mampu membaca semua bacaan dalam satu tahanan nafas. Amalan mengetahui isi hati orang dari jarak jauh. Berikut ini akan dikemukakan bagaimana cara membuka pintu hasaf dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Tata cara membuka pintu hasaf. Setiap selesai sholat maghrib dan ketika hendak tidur, bacalah 1. Surat Al-Fatihah 1 kali. 2. Surat Al-Ikhlas 1 kali. 3.
Surat Al-Falaq 1 kali. 4. Surat An-Naas 1 kali. 5. Ayat kursi 1 kali. 6. Doa. Walau ana qura'anaan suyirat bihil jibalu au kutiyat bihil ardu au kulima. Bihil mauta balilahil amru jamiyya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semua bacaan di atas harus dibaca dalam satu-satu tahanan nafas sambil dalam hati memohon kemurahan Allah untuk membuka pintu hasaf. Bila memang belum sanggup membaca bacaan di atas dalam satu nafas, cobalah pada 3 hari pertama mengamalkan bacaan 1-3 dalam satu tahanan nafas. 3 hari berikutnya mengamalkan bacaan 1-4 dalam satu tahanan nafas. 3 hari berikutnya mengamalkan bacaan 1-6 dalam satu tahanan nafas dan setelah itu mengamalkan ke-6 bacaan di atas dalam satu tahanan nafas. Demikian ijazah dari kami. Salam Rahayu. Semoga bisa menjadikan ladang ibadah buat kami. Dan menjadikan kemanfaatan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.